Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang pada teman-teman para pekerja migran kita di Hong Kong ya. Hari ini kita bergabung di acara namanya Welcoming Program. Sesuai dengan namanya, acara ini adalah untuk menyambut teman-teman semua, baik yang dari Indonesia ke Hong Kong, dengan tujuan supaya teman-teman mendapatkan beberapa informasi dasar dan informasi penting yang teman-teman bisa pegang, bisa ketahui sebelum nanti teman-teman melanjutkan pekerjaan ya di rumah majikan selama di Hong Kong. Tujuannya adalah yang pertama adalah bahwa teman-teman yang pasti tidak sendiri di Hong Kong. Ada banyak pihak ya, ada banyak teman-teman juga yang bisa membantu teman-teman atau banyak tempat teman-teman bisa kunjungi kalau teman-teman ingin meningkatkan kemampuan teman-teman. Ya, jadi kami dari KJRI, kami memang menyambut teman-teman untuk memberikan beberapa informasi penting yang teman-teman perlu ketahui selama teman-teman kita di Hong Kong. Selain itu juga kami biasanya mengajak satu lagi lembaga masyarakat ya yang ada di Hong Kong untuk memberikan informasi layanan apa yang tersedia dan apa yang bisa mereka nanti bagikan untuk teman-teman supaya dalam perjalanan teman-teman selama di Hong Kong, teman-teman tidak hanya mengumpulkan materi ya, tapi juga teman-teman bisa berkegiatan, teman-teman bisa menambah ilmu, teman-teman bisa menambah sesuatu lah untuk pribadi teman-teman sekalian. Karena di sini banyak sekali ormas ataupun komunitas juga yang bisa teman-teman ikuti supaya untuk mengisi waktu senggang, waktu libur teman-teman semuanya, gitu ya. Nah, hari ini kita ada dua narasumber. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Rike. Ibu Rike adalah Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong. Nanti Ibu Rike akan jelaskan beberapa hal ya tentang kontrak kerja dan hal terkait lainnya. Lalu yang kedua, saya ingin menyapa Bapak Regi dari Cheers. Nah, kita nanti akan dengarkan apa layanan dan apa yang bisa diikuti dari Cheers ini. Ya, nanti kita sama-sama dengarkan dari mereka berdua. Sebelum kita masuk ke narasumber, kita akan nonton yuk video singkat tentang ketenagakerjaan di Hong Kong untuk teman-teman bisa ikuti sama-sama. Bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Ini Lingkar. Dia ingin sekali mencari pekerjaan. Sebelum memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong, Anda harus memperhatikan kondisi dan persyaratan dalam kontrak kerja, seperti tugas pekerjaan, upah, jangka waktu kontrak kerja, dan tinggal bersama majikan. Kontrak kerja untuk pekerja migran di Hong Kong adalah 2 tahun. Jadi, pastikan Anda bersedia untuk bekerja di Hong Kong sesuai dengan jangka waktu kontrak kerja yang disepakati. Anda harus mengetahui rincian tentang pengaturan akomodasi dan tugas pekerjaan selama bekerja. Menurut standar kontrak kerja, pekerja migran pada rumah tangga harus tinggal di tempat tinggal majikan dan mengerjakan tugas rumah tangga bagi majikan, termasuk pekerjaan rumah tangga, memasak, menjaga lansia yang ada di rumah tangga. Standar kontrak kerja ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong untuk mempekerjakan pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong. Pekerja migran maupun majikan wajib mematuhi semua ketentuan kontrak kerja. Pekerja migran menerima perlindungan hukum yang sama dengan pekerja lokal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah pekerja migran pada rumah tangga merupakan pekerjaan yang tepat bagi saya? Apakah saya bersedia untuk bekerja di Hong Kong? Apakah saya memahami persyaratan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan? Ketahui dan pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bekerja di Hong Kong. Bekerja di Hong Kong. Anda akan dilayani dan dibantu oleh agen penempatan tenaga kerja di Hong Kong untuk bekerja selama bekerja dengan majikan hingga selesainya kontrak kerja.
Agen penempatan tenaga kerja harus memiliki lisensi yang valid, reputasi yang baik, dan tidak membebankan biaya secara berlebihan. Cari info lebih lanjut tentang agen tenaga kerja di Hong Kong. Agen penempatan tenaga kerja yang beroperasi di Hong Kong harus memiliki lisensi yang sah yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja memiliki portal agen tenaga kerja khusus. Anda memeriksa apakah agen tenaga kerja terkait memiliki lisensi yang valid. Dan Anda dapat memeriksa agen tersebut memiliki akreditasi dari KJRI Hong Kong melalui aplikasi Lingkar. Agen penempatan tenaga kerja hanya boleh membebankan biaya komisi tidak lebih dari 10% dari upah bulan pertama yang diterima pekerja migran setelah berhasil menempatkannya dalam suatu pekerjaan. Komisi hanya boleh dibebankan sekali saja. Ingatlah untuk meminta tanda terima dari agen penempatan tenaga kerja setelah komisi dibayarkan. Tidak ada biaya atau pengeluaran lainnya yang dibebankan selain komisi yang disetujui. Pekerja migran diharapkan mengelola keuangan dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, agen penempatan tenaga kerja tidak boleh terlibat dalam masalah keuangan atau membantu pekerja migran meminjam uang. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong tidak boleh menyerahkan hak milik pribadi mereka seperti paspor, kartu identitas, dan kontrak standar kepada pihak ketiga, termasuk agen penempatan tenaga kerja dan lembaga keuangan sebagai jaminan. Anda juga harus memahami sepenuhnya isi standar kontrak kerja atau dokumen apapun sebelum ditandatangani. Jangan menandatangani kontrak kerja atau dokumen apapun jika Anda tidak memahami atau tidak menyetujuinya. Ingatlah untuk menyimpan kontrak kerja asli yang telah ditandatangani. Bekerja di Hong Kong. Pekerja migran pada rumah tangga di Hong Kong harus bekerja dan tinggal di tempat tinggal majikan yang tercantum dalam kontrak kerja. Hanya melakukan tugas rumah tangga sesuai dengan daftar akomodasi dan pekerjaan rumah tangga yang dilampirkan pada kontrak kerja standar. Dan hanya bekerja untuk majikan yang tertera dalam kontrak. Pekerja migran tidak boleh bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan yang tertera dalam kontrak. Selain itu, mereka tidak boleh bekerja di alamat tempat tinggal lain dari majikan atau di luar Hong Kong. Pekerja migran harus menolak permintaan untuk bekerja di tempat lain selain dari tempat tinggal majikan atau orang lain selain daripada majikan yang tertera dalam kontrak. Hubungi hotline pengaduan imigrasi di 28241661 jika Anda diminta untuk bekerja secara ilegal. Pekerja migran tidak boleh menyalahgunakan pengaturan pemutusan kontrak kerja secara lebih awal. Jika diduga ada penyalahgunaan, permohonan visa yang terkait dapat tidak disetujui. Perlindungan bekerja. Perlindungan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sama halnya dengan pekerja lokal. Pekerja migran menerima tingkat perlindungan hukum yang sama menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan harus membayarkan upah tidak kurang dari sebulan sekali dan tidak lebih dari 7 hari setelah akhir dari periode upah tersebut. Pekerja migran harus memastikan apakah pembayaran upah sudah benar pada saat diterima dan meminta klarifikasi sebagaimana diperlukan. Majikan dilarang untuk memotong upah, kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran berhak atas tidak kurang dari 1 hari libur dalam setiap periode 7 hari kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Majikan tidak boleh memaksa mereka untuk bekerja pada hari libur mingguan tersebut. Pekerja migran juga berhak atas 12 hari libur resmi dalam setahun. Selain itu, pembantu rumah tangga asing harus diberikan cuti tahunan yang dibayar setelah bekerja setiap 12 bulan kepada majikan yang sama. Jika majikan meminta Anda menandatangani tanda terima upah atau catatan cuti, pastikan bahwa informasinya sudah benar sebelum menandatanganinya. Jangan menandatangani dokumen apapun yang tidak sepenuhnya Anda pahami atau setujui. Perlindungan kesehatan dan kompensasi cedera akibat kerja. Perlindungan kesehatan dan kompensasi untuk cedera akibat kerja. Majikan wajib memberikan perawatan medis gratis yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Pekerja migran wajib menerima perawatan kesehatan dari dokter yang berizin yang disediakan oleh majikannya.
Selain menanggung biaya perawatan medis, majikan wajib membayarkan tunjangan sakit kepada pekerja migran yang memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja migran juga menikmati perlindungan menurut Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Jika terjadi cedera akibat kerja, majikan wajib menetapkan asuransi kompensasi pekerja untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum. Biaya asuransi tidak boleh dikurangkan dari upah pekerja migran. Singkatnya, pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan medis gratis dan tunjangan sakit yang ditetapkan dalam kontrak kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga berhak atas kompensasi pekerja jika mengalami cedera akibat kerja. Komunikasi dan kerjasama dengan majikan. Berkomunikasi dengan baik merupakan hal penting dalam bekerja dengan majikan, seperti berkonsultasi tentang jadwal dan pengaturan kerja. Jika Anda tidak memahami instruksi majikan, Anda bisa memintanya untuk mengulangi atau menjelaskan instruksi secara lebih lanjut. Diskusikan dengan majikan Anda secara jujur jika ada masalah yang ditemui. Jika pekerja migran meninggalkan pekerjaan sebelum kontrak berakhir, majikan mungkin tidak bisa segera mencari penggantinya untuk mengurus keluarga. Anda bisa memberitahu majikan tentang preferensi makanan Anda, sehingga makanan yang cukup dan sesuai bisa disediakan. Tinggal satu rumah dengan majikan, komunikasi yang terbuka dan jujur bisa membantu membangun tingkat kepercayaan. Jangan mengungkapkan informasi pribadi majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan, seperti nomor ponsel dan alamat. Jangan mengambil foto atau video dari majikan Anda atau anggota keluarganya tanpa persetujuan. Bersikaplah sopan dan saling menghormati, dan Anda bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan majikan. Penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja, majikan wajib memberikan biaya tiket pesawat udara serta tunjangan kepada pekerja migran, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, serta memberikan hak libur selama tidak kurang dari 7 hari di negara asalnya. Selain penyelesaian kontrak kerja, majikan atau pembantu rumah tangga asing bisa mengakhiri kontrak kerja dengan memberikan pemberitahuan 1 bulan secara tertulis atau 1 bulan pembayaran gaji sebagai ganti pemberitahuan. Setelah penyelesaian atau pemutusan kontrak, majikan harus membayarkan semua upah yang belum dibayarkan dan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang belum diambil, uang masa kerja lama, atau uang pesangon dan lain-lain jika memenuhi persyaratan, serta hal-hal lainnya yang ditentukan dalam kontrak kerja, seperti biaya tiket pesawat udara, serta tunjangan bagi pembantu rumah tangga asing, makan dan perjalanan secara cuma-cuma, dan lain-lain. Selain uang pesangon, semua pembayaran pemutusan harus dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari setelah hari penyelesaian atau pemutusan kontrak kerja. Batas tinggal untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak kerja. Jika kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, pekerja migran harus kembali ke daerah asal untuk liburan selama tidak kurang dari 7 hari sebelum kontrak kerja baru dimulai. Fasilitas pulang ke daerah asal wajib dibayarkan oleh majikan. Pekerja migran dan majikan bisa mengakhiri kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak kerja. Kedua belah pihak harus memberitahu Departemen Imigrasi Hong Kong secara tertulis dalam jangka waktu 7 hari sejak pemutusan kontrak kerja. Pekerja migran diwajibkan untuk meninggalkan Hong Kong setelah menyelesaikan kontrak kerja atau dalam jangka waktu 2 minggu sejak tanggal pemutusan kontrak kerja yang mana lebih awal berlaku. Pekerja migran yang tetap tinggal di Hong Kong melewati batas tinggal bisa dikenakan hukuman. Oke, kita sudah saksikan sama-sama video tadi. Video ini juga bisa teman-teman lihat di YouTube-nya KJRI Hong Kong, KJRI HK Cuk. Ya, nanti sembari nanti teman-teman di kantina
mungkin lah kalau lagi senggang, bolehlah lihat-lihat YouTube-nya KJRI Hong Kong. Itu ada beberapa video-video ataupun rekaman hasil beberapa pelatihan atau webinar yang sudah pernah kita selenggarakan sebelumnya. Baik, tidak lama-lama, kami segera mengundang Ibu Purnamasari, Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hong Kong, untuk memberikan informasi dan pesan-pesannya. Silakan Ibu Rike. Terima kasih Bu Elvani, selamat pagi. Sekali lagi buat Kak Regi, teman-teman semua, saya lihat hari ini ada 37 orang yang hadir. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan dilindungi dari virus yang makin menggila ini. Oke teman-teman, salam kenal. Perkenalkan saya Rike, saya adalah konsul tenaga kerja KJRI Hong Kong. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit informasi dengan teman-teman yang baru datang di Hong Kong atau yang memang sudah pernah di Hong Kong sebelumnya, kemudian sekarang datang lagi, mungkin sudah mulai agak-agak lupa dengan peraturan tenaga kerja maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Hong Kong. Saya nanti ingatkan kembali. Oke teman-teman, next admin. Nah, salam hangat dari kami semua di KJRI. Walaupun sebagian petugas di KJRI juga terdampak oleh virus ini, tapi tidak mengurangi semangat ini untuk dapat melayani teman-teman semua dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Oke, ada hal-hal penting yang harus dipahami saat bekerja di Hong Kong. Apa saja itu? Yang pertama adalah agent. Nah, teman-teman harus tahu dulu agennya siapa. Nah, jangan sampai ketika bermasalah, kemudian ditanya, agennya siapa? Siapa? Siapa ya? Itu ya, agennya yang Ji Yunlong. Tidak seperti itu, teman-teman. Teman-teman harus paham, agennya teman-teman di Hong Kong itu siapa. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan melihat di kontrak kerja, di halaman yang ada tanda tangannya, di situ ada job agent yang bertanggung jawab terhadap teman-teman. Nah, kalau sudah tahu nama agentnya, maka wajib disimpan nomor telepon agent tersebut serta nomor telepon stafnya yang sering berkontak dengan teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu banyak sekali. Jika teman-teman nanti ada kendala di rumah majikan misalnya, tidak mengerti dengan instruksi majikan, mungkin dengan kendala bahasa kita yang berbeda, maka nanti bisa minta bantuan ke agen. Ya, dihubungilah nomor agen yang teman-teman simpan tersebut. Atau nanti ada masalah-masalah ketenaga kerjaan lainnya, hak, kewajiban, segala macam. Itu nanti orang nomor satu yang dikontak adalah staff agentnya. Makanya wajib hukumnya menyimpan nomor telepon agent, nomor telepon staff agent. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah teman-teman wajib menyimpan sendiri semua dokumen-dokumen penting milik pribadi. Pertama, paspor. Dengan alasan apapun, paspor tidak diperkenankan untuk disimpankan oleh pihak lain. Apakah agen, apakah majikan, apakah teman, apakah kekasih, siapapun tidak boleh yang menyimpankan paspor kita, hanya kita sendiri yang menyimpankan paspor kita tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Hong Kong ID atau KTP-nya Hong Kong, itu juga wajib disimpan sendiri. Juga kontrak itu wajib disimpan sendiri, tidak untuk disimpankan pihak lain. Nah, untuk amannya juga sebaiknya dokumen-dokumen pribadi ini juga difoto, kemudian fotonya disimpan di handphone. Nah, tujuannya apa? Seandainya nanti dokumen-dokumen tersebut
hilang misalnya, kececer misalnya. Nah, untuk pengurusan berikutnya teman-teman masih punya soft file-nya dalam bentuk foto di handphone. Oke, dokumen pribadi ini juga dilarang untuk disalahgunakan. Salahgunakannya gimana? Ya, mungkin bisa jadi untuk jadi agunan. Ini tidak sedikit kasus yang paspornya dijadikan alat untuk agunan pinjaman ke pihak lain. Nah, ini termasuk sebenarnya adalah tindakan yang tidak baik karena paspor merupakan dokumen milik negara yang dipinjamkan ke kita. Nah, teman-teman nanti itu dapat melanggar hukum karena menggunakan dokumen-dokumen penting ini sebagai agunan untuk pinjaman uang. Itu tidak diperkenankan. Kita lanjutkan, admin. Nah, apalagi dipinjamkan. Aduh, ada juga tidak sedikit laporan yang kami terima. Paspornya dipinjam teman. Ternyata temannya minjam duit menggunakan paspor temannya. Itu luar biasa, lumayan. Cukup banyak kasus seperti itu. Nah, teman-teman jangan sampai seperti itu karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum. Jadi pastikan paspor, Hongkong ID, kontrak, semua disimpan pribadi, digunakan untuk hal-hal yang sesuai, jangan sampai disalahgunakan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, pahami isi kontrak kerja. Yang mana sih kontrak kerja? Nah, kontrak kerja itu bentuknya seperti ini. Memang tulisannya itu masih dalam bahasa Inggris, belum ada berbahasa Indonesia. Tapi teman-teman masih bisa mempelajari. Kalau misalnya tidak paham, nanti bisa tanya ke agent atau tanya ke kami. Ini kontrak kerja isinya apa sih? Ya. Nanti kita singgung satu persatu dalam kontrak kerja ada apa saja. Kontrak kerja ini nanti berupa lembaran warna biru. Itu harus disimpan sendiri. Di foto juga, fotonya simpan di handphone. Nah, kita lihat di sini contoh kontrak kerja. Paling atas di sini ada nomor kontrak kerja. Jadi nanti kalau ditanya oleh petugas misalnya ke KJRI lapor, ditanya nomor kontrak kerja berapa, dilihat yang paling atas ini, number. Nah, ini yang MXXX ini adalah nomor kontrak. Kemudian ada apa lagi? Di dalam kontrak itu juga tercantum nama lengkap pekerja dengan nama lengkap majikan. Kemudian ada alamat lengkap majikan. Kemudian alamat di mana bekerja. Nah, teman-teman, untuk 4 informasi yang awal ini, teman-teman hanya diperbolehkan bekerja di tempat, di majikan yang namanya dan alamatnya tertera di kontrak. Misal di sini tertulis nama majikannya Mr. A. Tapi pada kenyataannya kita bekerja di Mr. B. Nah, itu menyalahi aturan. Teman-teman boleh menolak. Atau alamat majikan berbeda. Alamat di kontrak berbeda dengan alamat teman-teman bekerja. Nah, itu juga boleh ditolak. Kenapa? Karena hal tersebut melanggar hukum ketenagakerjaan Hong Kong. Jika ketahuan nanti itu teman-teman kedua belah pihak, majikan dan pekerjanya sama-sama bisa dikenai hukuman. Jadi kita cuma boleh bekerja di majikan, di alamat majikan yang tertera di kontrak. Jadi nanti sebelum bekerja, perhatikan kontraknya dulu. Oke? Ini ya. Kita lanjutkan, next. Kemudian poin yang selanjutnya yang ada di kontrak adalah tanggal mulai kontrak kerja. Nanti di kolom yang titik-titik ini ada berisi tanggal. Itu berarti tanggal mulai kontrak kerjanya. 1 kali kontrak itu adalah 2 tahun ya teman-teman. Jadi kita tinggal hitung nih 2 tahun sampai berakhir kontraknya tanggal berapa 2 tahun ke depan. Kita lanjutkan. Poin yang selanjutnya adalah
ini tadi dilarang melakukan pekerjaan yang tidak tertera di kontrak. Jadi di kontrak juga diuraikan tugas-tugas yang apa saja yang kewajiban teman-teman. Nah, kalau di kenyataannya di lapangan di rumah majikan, teman-teman diberikan tugas yang tidak sesuai dengan tugas yang tertera di kontrak. Contoh, di kontrak tugasnya cuma untuk membersihkan rumah, kemudian menjaga bayi misalnya. Ternyata di rumah majikan ada lagi tugas untuk menjaga 6 ekor anjing misalnya. Nah, tugas yang 6 ekor anjing ini kan tidak terbunyi di kontrak. Maka tugas untuk memelihara anjing tersebut itu boleh ditolak. Ingatkan majikan dengan bahasa yang baik bahwa tugas untuk menjaga 6 ekor anjing itu tidak kita sepakati di kontrak. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam kontrak juga ada tertera jumlah gaji minimum. Gaji minimum ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong sebesar 4.630. Itu minimum, paling rendah. Apakah nanti majikan mau bayar jumlah yang lebih dari itu juga diperbolehkan? Nah, juga diperbolehkan. Tetapi sebaiknya nanti dibunyikan di kontrak. Misal, saya sekarang dijanjiin, kamu kalau kerja sama saya gajinya 6.000 misalnya. Ya, kalau teman-teman mau ya silahkan, tetapi mintakan untuk dibunyikan di dalam kontrak. Jumlahnya ini dibunyikan di 6.000. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya nanti majikan ingkar, orang di kontraknya 4.630 kok ngapain saya bayar 6.000? Misal seperti itu. Tapi kalau misalnya tulis di kontrak hitam di atas putih, maka majikan nggak bisa mengelak lagi ya. Oke, kemudian ada lagi tunjangan makan sebesar 1.173. Nah, untuk tunjangan makan ini dia agak fleksibel, teman-teman. Tunjangan makan bisa kita dapatkan berupa uang jika teman-teman tidak mendapatkan makan dari majikan. Nah, dengan kata lain, kita mengelola makan kita sendiri. Kita yang beli, kita yang masak sendiri, tanpa ikut makan makanan yang dimakan oleh keluarga majikan, maka itu kita bisa minta tunjangan sebesar $1.173 sebulan. Namun, jika majikan, keluarga majikan memutuskan bahwa teman-teman itu makannya ikut keluarga majikan, berarti tunjangan makannya kita tidak dapat dalam bentuk uang lagi. Nah, jika memang ikut makan dengan keluarga majikan, maka ingatkan majikan khususnya untuk teman-teman yang muslim, bahwa teman-teman tidak dapat ada makanan-makanan yang teman-teman tidak bisa konsumsi, khusus untuk muslim. Nah, itu sampaikan dengan baik ke majikan. Biasanya orang Hong Kong itu sudah paham bahwa kalau muslim dia ada makanan yang bisa dia makan, ada yang tidak. Nah, bagaimana jika gaji ini atau tunjangan ini tidak kita dapatkan dalam jumlah yang sesuai? Caranya segera lapor ke Labor Department. Ini nomor telepon, silahkan disimpan juga. Ini adalah nomor telepon Labor Department atau Departemen Tenaga Kerjaan Hong Kong. Segera laporkan bahwa gaji teman-teman dibayar di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah, atau bahkan mungkin dibayarkan dalam waktu yang tidak sesuai tanggalnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya. Kemudian ada di dalam kontrak juga dibunyikan hak untuk istirahat, hak libur, dan cuti. Nah, jadi untuk di Hong Kong, pekerja Hong Kong itu memiliki hak libur 1 kali dalam 1 minggu. Jadi 7 hari bekerja itu teman-teman boleh libur 1 hari. Dengan kata lain dalam seminggu hari kerjanya cuma 6 hari. Nah, apakah harus di hari Minggu? Tidak. Tidak harus di hari Minggu. Hari liburnya itu adalah kesepakatan teman-teman dengan majikan.
maka nanti awal masuk ke rumah majikan, tanyakan ke majikan hari liburku hari apa. Tidak harus di hari Minggu. Bisa jadi majikan inginnya teman-teman liburnya di hari Senin misalnya. Itu juga boleh. Yang penting dalam 7 hari kerja ada 1 hari libur. Nah, tetapi di kondisi saat ini, itu untuk libur keluar dari rumah itu biasanya majikan agak berpikir panjang. Kenapa? Karena memang khawatir kondisi COVID di Hong Kong saat ini memang lagi luar biasa, maka biasanya hari libur teman-teman itu cuma di dalam rumah. Nah, ketika hari libur itu didapatkan, majikan bilang kamu hari ini hari libur, kamu boleh nggak bekerja. Maka teman-teman manfaatkan semaksimal mungkin. Itu 1 hari berarti 24 jam. 24 jam itu tidak dibolehkan bekerja sesuai dengan peraturan. Jadi misalnya di hari libur walaupun di dalam rumah, majikan nyuruh misalnya kamu cuci dong ini, itu boleh ditolak. Kenapa? Karena hari itu hari liburnya teman-teman. Walaupun cuma di dalam rumah, tidak kemana-mana, maka tugas-tugas yang diberikan oleh majikan boleh kita tolak. Lain hal jika teman-teman memang mau mengerjakan atas dasar sukarela, itu diperbolehkan. Tapi pada peraturannya itu teman-teman boleh menolak. Nah, kemudian ada lagi hak libur resmi dalam 1 tahun sejumlah 13 hari. Tahun 2022 itu ada 13 hari libur resmi dalam setahun. Libur resmi itu apa, Bu? Libur resmi itu adalah libur yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Ada 13 hari. Contohnya hari Tahun Baru Cina misalnya. Nah, itu teman-teman juga berhak untuk libur. Boleh libur. Ada 13 hari dalam tahun ini. Kemudian, teman-teman juga berhak untuk mendapatkan cuti tahunan. Cuti tahunan ini didapatkan jika teman-teman sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Jadi 12 bulan bekerja, kemudian dapat cuti tahunan. Cuti tahunan jumlahnya berapa? Mulai dari tahun pertama itu 7 hari, tahun kedua 7 hari, kemudian nanti diakumulasi terus ke atas. Kita lanjut. Dan saya ingatkan, hak libur ini sebaiknya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin maksudnya gimana? Ya udah kalau hari libur ambil. Jangan mikir biar cuannya banyak, hari liburku ganti duit aja deh, minta ganti duit ke majikan aku kerja. Kalau bisa jangan seperti itu. Kenapa? Karena sebagai manusia kita juga butuh penyeimbang kerja libur. Kerja libur. Jangan kerja aja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Poin selanjutnya yang ada di kontrak. Nah, di dalam kontrak juga dibunyikan bahwa majikan bertanggung jawab terhadap biaya keberangkatan teman-teman dan biaya kepulangan. Biaya keberangkatan dari kota domisili dengan biaya kepulangan sampai ke kota domisili lagi. Misal, seorang PMI yang tinggal di Malang, maka majikan menanggung tiketnya mulai dari dia berangkat dari Malang mungkin Surabaya, Hong Kong, dan pulangnya juga begitu, harus sampai Malang. Bagaimana jika majikan membelikan tiket cuma sampai Jakarta gitu? Pasti harganya akan lebih murah ya. Nah, itu teman-teman bisa ingatkan bahwa teman-teman berdomisili di Malang, tiket kepulangan juga harus sampai ke Malang. Selanjutnya, biaya yang juga ditanggung oleh majikan adalah biaya administrasi. Ada untuk biaya medical check up, biaya nanti pengesahan di KJRI, biaya visa, biaya asuransi itu ditanggung oleh majikan. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, di dalam kontrak juga dibunyikan ada yang sebelumnya. Ya, ini di poin selanjutnya ada dibunyikan bahwa teman-teman berhak untuk mendapatkan kompensasi untuk sakit akibat kecelakaan kerja. Nah, jadi salah satu syarat itu oleh majikan adalah membelikan teman-teman
asuransi. Jadi ketika teman-teman masih memiliki majikan, misalnya kondisinya sakit saat bekerja atau malah kecelakaan kerja, sedang masak kemudian kena pisau misalnya. Nah, itu biaya-biaya pengobatan itu ditanggung oleh majikan yang bisa di-cover oleh asuransi yang sudah dibelikan oleh majikan. Selanjutnya, poin selanjutnya. Poin selanjutnya adalah di dalam kontrak juga dibunyikan hak untuk memutuskan kontrak. Kalau istilahnya PMI di sini istilahnya notis. Boleh notis atau break nggak, Bu? Boleh. Kita kedua belah pihak itu sama-sama punya hak untuk memutuskan kontrak. Majikan boleh menotis teman-teman, teman-teman juga boleh mengajukan notis. Dua belah pihak itu sama-sama punya hak. Nah, tetapi ada caranya. Tidak asal-asal, udah aku capek kerja, bye. Nggak bisa gitu. Ada cara-caranya, ada prosedurnya. Ada dua cara untuk melakukan break kontrak. Yang pertama namanya dengan memberikan one man notice. One man notice itu adalah kita memberikan surat pemberitahuan ke majikan 1 bulan sebelum keluar dari rumah majikan. Misal, untuk yang ingin keluar di tanggal 3 April, berarti dia memberikan surat pemberitahuan ke majikan tanggal 3 Maret. Nah, jika menggunakan cara ini, teman-teman tidak perlu membayar apa-apa ke majikan. Cukup memberikan surat pemberitahuan saja atau one man notice itu. Kemudian, cara keduanya, kelamaan 1 bulan, aku mau keluar besok pagi. Boleh juga, tapi caranya berbeda. Caranya adalah dengan memberikan atau membayarkan uang sejumlah 1 bulan gaji majikan itu sebagai pengganti one man notice, kemudian bisa keluar setelah membayar tersebut. Jumlahnya sebesar 1 bulan gaji. Nah, kedua cara ini juga bisa digunakan ketika majikan ingin memutuskan kontrak dengan teman-teman. Salah satu, kalau majikan ingin teman-teman keluar besok misalnya, maka dia harus bayar 1 bulan gaji ke teman-teman. Tapi kalau tidak, dia ingin keluarnya bulan depan, berarti dia kasih one man notice teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah jika putus kontrak, pastikan keluar dari rumah majikan itu hanya membawa barang-barang milik pribadi. Jangan sampai terbawa barang-barang yang bukan milik kita. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, hari pertama di rumah majikan. Udah keluar dari tempat karantina nih, terus masuk ke rumah majikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tanyakan ke majikan tugas teman-teman apa saja. Sekali lagi saya ingatkan, patokannya adalah tugas yang tertulis di kontrak. Ya, tugasnya apa saja, kemudian patokannya adalah yang tertulis di kontrak. Nah, kemudian setelah majikan menjelaskan tugas kamu, ini, A, B, C, D, E. Kemudian kita tanyakan bagaimana cara menggunakan peralatan rumah tangga yang ada di rumah majikan. Kenapa harus ditanyakan? Ya karena peralatan-peralatan rumah tangga orang Hong Kong dengan peralatan rumah tangga yang ada di Indonesia itu jauh berbeda. Contoh kompor, kalau kita masih pakai kompor sumbu minyak tanah misalnya. Di Hong Kong itu kompornya udah nggak ada api, tinggal pencet-pencet mateng gitu. Atau ngepel kita masih pakai kain pelan yang harus jongkok misalnya. Di Hong Kong itu udah nggak pakai begituan lagi, udah pakai robot misalnya. Nah, supaya untuk menghindari kesalahan penggunaan alat-alat elektronik tersebut, maka sebaiknya tanyakan cara menggunakannya ke majikan. Nah, memang kadang agak sulit untuk cepat paham. Tidak apa-apa. Jika belum paham, jangan malu-malu untuk nanya ulang. Atau kalau perlu dicatat langkah-langkah penggunaannya. Kemudian yang harus ditanyakan ke majikan, yang harus disepakati adalah hari libur. Tadi saya sudah sampaikan dalam 7 hari itu teman-teman 1 hari libur. Nah, sepakati dengan majikan, aku liburnya hari apa loh majikan?
Apakah hari Minggu, Sabtu, Senin, Selasa, Jumat mungkin? Itu disepakati dengan majikan. Kemudian sepakati juga tanggal gajian dengan majikan. Tanggal gajian itu perlu disepakati. Saran saya khusus untuk gajian, kalau majikan tidak menyediakan catatan pembayaran gaji, itu teman-teman sebaiknya buatkan sendiri. Buatkan sendiri tanda atau bukti pembayaran gaji tersebut. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika nanti misalnya majikan lupa, belum bayar, tapi ngomongnya udah bayar, tapi kita nggak punya bukti, nah bisa menggunakan bukti yang kita catat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, teman-teman tadi juga sudah saya sampaikan, boleh menolak pekerjaan yang tidak tertulis di kontrak. Salah satu hal yang juga harus ditolak adalah menolak jika disuruh membersihkan kaca jendela bagian luar apartemen yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, di Hong Kong itu tempat tinggal adalah apartemen yang tinggi-tinggi itu, yang jumlah lantainya sampai puluhan. Nah, seperti yang difoto, ini sangat tidak direkomendasikan, sangat dilarang, sangat berbahaya. Karena sudah ada kasus yang pekerja migran melakukan pekerjaan seperti yang difoto, akhirnya jatuh ke bawah, dan ya begitulah, bisa terbayang ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, untuk keselamatan bekerja kita boleh menolak kemajikan, ditolak dengan baik bahwa teman-teman tidak mau membersihkan kaca bagian luar, khususnya untuk teman-teman yang apartemennya berada di tingkat yang tinggi. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, peraturan COVID. Nah, peraturan COVID ini nggak cuma di Indonesia, di Hong Kong, apalagi saat ini kasus lagi tinggi-tingginya, peraturan COVID terus dilakukan di mana-mana. Nah, yang pertama adalah teman-teman yang belum vaksin itu kita harapkan untuk vaksin. Tapi saya yakin yang datang hari ini di Hong Kong tentunya sudah vaksin full. Karena salah satu syaratnya adalah vaksin full ya. Nanti ada di sini ada vaksin booster atau vaksin yang ketiga. Teman-teman boleh nanti sambil jalan ditanya-tanya ke majikan bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan vaksin booster ketiga. Apakah wajib vaksin booster ketiga? Tidak wajib, tapi sebaiknya ya. Belum diwajibkan, tapi sebaiknya ya. Kemudian selalu pakai masker. Untuk kondisi saat ini di Hong Kong, masker tidak hanya untuk di luar rumah. Di dalam rumah yang penghuninya lebih dari satu orang, bukan cuma kita sendiri, sebaiknya selalu menggunakan masker. Ngap, Bu, susah bernafas misalnya. Iya, tapi keselamatan kita, kesehatan kita itu adalah yang paling utama. Di ruangan yang lebih dari satu orang, yang ada orang lain, itu saya sarankan menggunakan masker. Kemudian juga melaksanakan protokol kesehatan lainnya. Apa saja itu? Rajin-rajin cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, mengkonsumsi vitamin dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk yang saat ini berada di hotel karantina. Sebelumnya Min. Oke, untuk yang masih berada di hotel karantina, itu di dalam kamarnya kan ada telepon ya. Nah, jangan sampai menelpon tuh, apalagi ke Indonesia, menelpon dengan menggunakan telepon tersebut. Kenapa? Karena telepon tersebut itu adalah telepon bayar, tidak gratis. Nanti pas keluar dari hotel, itu akan keluar tagihannya. Kemarin menggunakan kemana aja itu akan ditagih oleh resepsionis hotel. Udah nelfon kemana saja. Oke, kemudian ada peraturan dari pemerintah Hong Kong bahwa ketika kita berada di luar rumah atau di area terbuka, itu tidak boleh bergerombol, tidak boleh berkumpul-kumpul banyak orang. Dibatasi maksimal hanya 2 orang.
Nah, pada bulan lalu itu masih 4 orang. Untuk yang sekarang itu udah dimaksimalkan 2 orang saja dalam satu perkumpulan. Nah, untuk 2 orang itu pun juga harus jaga jarak, di jarak 1,5 meter. Jadi kalau misalnya keluar hari libur, misalnya dibolehin majikan keluar, di luar ketemu teman-teman, kumpul-kumpul, makan-makan, itu jangan sampai lebih dari 2 orang. Nah, bagaimana kalau kita kumpul banyak-banyak, lebih dari 2 orang, 4, 5, 6 misalnya. Nah, hati-hati, pemerintah Hongkong ini sangat ketat sekali, nanti tiba-tiba akan datang aja polisi ngasih denda. Banyak sekali teman-teman kita yang sudah kena karena di luar tidak melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari nggak pakai masker dengan baik, berkumpul banyak-banyak orang, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, itu tiba-tiba udah nerima tagihan dendanya, mulai dari $5.000. Nah, lumayan $5.000, melebihin gaji minimum kita ya, gaji minimum kita cuma 4.600-an, dendanya melanggar peraturan COVID ini 5.000-an. Satu lagi yang saya ingatkan untuk teman-teman yang saat ini karantina, ada aturan untuk yang baru masuk itu di hari ke-26 teman-teman diwajibkan untuk PCR. Kalau saya nggak salah, coba dilihat nanti di kertas yang dibagikan oleh petugas di bandara, itu di situ kalau nggak salah saya di hari ke-26 ada kewajiban untuk PCR test. Nah, jangan sampai terlewat. Di hari ke-26, pasang alarm di handphonenya masing-masing. Hari ke-26 harus PCR test ke tempat-tempat yang tersedia. Gimana Bu kalau saya nggak PCR test? Siap-siap aja terima denda. Berapa dendanya untuk lupa PCR di hari ke-26 kedatangan di Hong Kong? $10.000. Nah, sudah ada PMI kita yang kena, itu ya cukup juga ya, 10.000 terbuang sia-sia cuma karena kita lupa. Jadi itu jangan sampai terlupa. Silakan dilihat lagi apakah memang masih di hari ke-26 atau ada perubahan peraturan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada lagi peraturan-peraturan setempat. Lain padang, lain belalang kalau kata orang Indonesia. Beda negara, beda peraturan. Kalau kita di Indonesia mau nyebrang, sepi kiri kanan, nyebrang. Nggak harus ngelihat ini jalurnya atau tidak. Tidak begitu untuk di Hong Kong. Peraturan-peraturan simpel sederhana itu juga harus kita patuhi. Contohnya apa? Yang pertama contohnya berjualan di pinggir jalan. Nah, kita lihat di sini orang Indonesia pinter cari duit ya. Pinter cari duit, semua bisa terbayang nih, ini bisa jadi cuan, ini bisa jadi cuan. Tapi itu tidak diperkenankan di Hong Kong. Teman-teman yang nanti berjualan di pinggir jalan, termasuk salah satu pelanggaran. Kenapa? Karena izin tinggal teman-teman di Hong Kong adalah sebagai helper, foreign domestic helper. Nah, ketika teman-teman berjualan, tentu menyalahi izinnya, ya. Jadi saya ingatkan jangan sampai nanti teman-teman berada di salah satu orang yang ada di foto sebelah kiri ini. Nah, jangan sampai nanti ditangkap dan dikenai hukuman lagi, Oke. Kemudian ada lagi menyeberang. Menyeberang nanti ada di tengah-tengah ini ada lampu ya, sama kayak lampu jalan lalu lintas kita merah, kuning, hijau. Kita diperkenankan menyeberang ketika lampunya sudah berwarna hijau. Nah, ini contoh tidak baik. Mereka ini, bapak-bapak ini menyeberang di saat lampunya masih berwarna merah. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Bagaimana kalau kita melanggar? Kalau apesnya ketangkap polisi juga, denda juga sekian ribu. Aduh, jangan sampai kita susah-susah kerja, buang-buang keringat, duitnya cuma buat bayar denda. Jangan sampai. Jadi sebaiknya sabar sedikit, tunggu sampai lampunya berwarna hijau, baru menyeberang. Kemudian ada lagi membuang sampah di tempatnya. Bisa dilihat nanti kalau sudah keluar Hong Kong ini bersih sekali, nggak ada sampah yang berserakan atau tumpuk-tumpuk. Bahkan untuk sampah tisu sekalipun kita harus buang ke tong sampah yang tersedia. Kita lanjutkan. Lanjutnya, nah
Sebagai orang baru masuk ke keluarga majikan yang tentu perbedaannya sangat banyak dengan kita, mulai dari perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan, perbedaan kebudayaan, tentu konfliknya juga akan cukup banyak, ya. Nah, bagaimana jika terjadi salah paham dengan majikan? Itu poin pertama tadi saya ingatkan untuk menyimpan nomor agen. Maka segera hubungi nomor agen yang teman-teman simpan. Tujuannya apa? Minta bantuan ke agen agar menengahi teman-teman dengan majikan. Minta bantu agen ngomong ke majikan, sebenarnya majikan maunya apa. Jangan langsung ngambek, bilang majikan maafan misalnya. Majikan cerewet misalnya. Padahal mungkin ada salah paham. Majikan ngomongnya A, kita pahamnya B. Karena kendala bahasa misalnya. Itu boleh minta bantuan dari agen untuk menengahi. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, makin lama bekerja di Hong Kong jauh dari keluarga, majikan juga tugasnya banyak sekali misalnya. Waktu libur itu waktu istirahat berkurang misalnya. Kemudian jadi tidak betah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya ingatkan teman-teman, jangan langsung mengambil keputusan untuk berhenti bekerja. Udahlah, aku beri kontrak aja, jangan sampai seperti itu. Nah, kenapa? Karena saat ini di Hong Kong, untuk mendapatkan majikan, jika kita belum menyelesaikan kontrak pertama itu sangat sulit. Jadi imigrasi Hong Kong saat ini sangat ketat sekali dalam mengeluarkan visa kerja baru. Untuk teman-teman pekerja migran, nggak cuma pekerja migran Indonesia, tapi juga dari negara lain, untuk yang tidak menyelesaikan kontraknya yang sebelumnya, itu untuk mengajukan visa kerja yang baru dengan majikan yang baru itu agak sulit. Biasanya itu langsung disuruh pulang ke Indonesia. Nah, itu kan sayang sekali. Nanti kita pulang ke Indonesia, pulang lagi dari awal, berjuang lagi untuk mendapatkan hotel karantina dan lain sebagainya. Itu sungguh sayang ya. Jadi sebaiknya kalau memang tidak betah, bersabar lagi, mungkin bisa curhat ke teman-teman atau bergabung dengan komunitas-komunitas yang memiliki kegiatan-kegiatan positif supaya bisa berbagi pengalaman. Nah, gimana caranya supaya untuk bekerja di majikan itu bisa betah. Kita lanjutkan. Nah, pahami isi surat yang akan ditandatangani. Nah, karakter orang Indonesia itu adalah karakter yang sopan, yang tidak enakan, yang ya merasa nggak enak aja gitu. Nah, jangan sampai karena sifat kita yang merasa nggak enak itu disuruh majikan tanda tangan, kita main tanda tangan aja, nggak enak lah. Majikan kok, gua nggak mau gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi, untuk menandatangani surat-surat, sebaiknya teman pahami terlebih dahulu isi surat yang akan ditandatangani tersebut. Nah, biasanya suratnya menggunakan bukan bahasa Indonesia ya. Nah, bisa jadi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Kantonis atau bahasa lainnya. Nah, kalau tidak paham, boleh bilang ke majikan, majikan tunggu ya, aku baca dulu suratnya. Nanti boleh minta bantuan agen untuk nanya, agen ini isi suratnya apa. Nah, kalau sudah paham dengan surat tersebut, baru ditandatangani. Apalagi kalau disuruh tanda tangan kertas kosong. Wah, itu salah satu hal paling serius yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai tanda tangan kita digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, kelola keuangan dengan baik. Bekerja di Hong Kong, 1 kali kontrak itu 2 tahun. Sekali sebulan gaji 4.630, kurang lebih 8 juta rupiah. Belum lagi nanti ada uang lembur misalnya, atau ada uang-uang lainnya. Nah, teman-teman, itu adalah uang yang tidak sedikit. Uang yang tidak sedikit. Kita dapat dengan usaha yang tidak
gampang. Teman-teman harus mengorbankan waktu dengan keluarga, waktu dengan pasangan, anak, dan lain sebagainya untuk mendapatkan penghasilan sejumlah itu. Maka saran kami, manfaatkan uang penghasilan teman-teman itu dengan baik. Kelola dengan baik. Ya, jangan sampai uang-uang yang dimiliki teman-teman itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Karena kan di image-nya orang luar, PMI, pekerja migran yang bekerja di luar negeri itu adalah orang-orang yang megang duit banyak ya. Nah, biasanya modus-modusnya itu macam-macam. Biasanya melalui media sosial. Laporan kasus modus penipuan PMI di Hong Kong yang kami terima itu sangat banyak. Modusnya macam kenalan di Facebook, ngaku nanti dijanjiin saya nikahin deh, saya kerja di sini, saya polisi, saya ini itu gitu. Tapi pinjemin duit dulu ya. Banyak sekali, sampai puluhan juta, tidak ada yang sedikit itu duit yang digunakan oleh modus penipuan seperti ini. Maka saya ingatkan hati-hati dalam bergaul. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang baru dikenal, apalagi orang-orang yang baru kita kenal melalui media sosial. Nah, keuangannya dikelola dengan baik, sisihkan duit untuk keperluan pribadi ataupun untuk keperluan keluarga atau untuk modal jika nanti kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan penghasilannya selama bekerja di Hong Kong itu dapat terkumpul menjadi modal usaha ketika teman-teman sudah pulang ke Indonesia nanti. Jadi misalnya selesai kontrak, pulang ke Indonesia, modalnya udah cukup, udah deh jadi wirausaha, nggak mau lagi biar jangan berpisah dengan keluarga atau dengan anak. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman selanjutnya ada 2 hotline. Hotline KJRI ini juga harus disimpan. Silakan disimpan kedua nomor ini. Nomor ini bisa teman-teman hubungi jika teman-teman mengalami situasi darurat, mengalami permasalahan, atau misalnya untuk saat ini, kondisi di Hong Kong saat ini ada yang mengalami positif COVID misalnya, tapi bingung, nggak bisa keluar beli obat, misalnya butuh vitamin segala macam. Itu boleh dihubungi salah satu dari nomor ini. Nah, 2 nomor ini itu boleh dihubungi melalui chat WhatsApp jika ditelepon tidak diangkat terlalu cepat. Kenapa? Karena memang yang kita layani di Hong Kong itu ratusan ribu orang, sedangkan nomor kita 2 ini itu akan dihubungi oleh banyak orang. Jadi seandainya ditelepon nggak diangkat, akan dikirim pesan melalui WhatsApp, sebutkan nama, sebutkan nomor Hong Kong ID, kemudian sampaikan bantuan yang dibutuhkan apa. Oke, teman-teman, demikian dari saya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silahkan nanti bertanya langsung. Nanti di sesinya dipimpin oleh Bu Fani, atau pertanyaannya juga boleh diketik di kolom chat. Oke, Bu Fani, saya kembalikan ke Bu Fani. Terima kasih Bu Rike. Hari ini Bu Rike sudah membagikan beberapa tips dan informasi-informasi dasar ya untuk teman-teman. Semoga tadi teman-teman bisa mencatat atau mengingat sedikit-sedikit. Tapi tadi nomor teleponnya jangan lupa di screenshot ya, supaya tidak lupa. Oke, selanjutnya kita akan mempersilahkan Pak Regi dari Cheers untuk menceritakan atau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya. Silakan Pak Regi. Terima kasih Ibu Elvani dan juga staf KJR lainnya yang sudah mengundang kami, dalam hal ini saya, untuk mewakili organisasi kami yang bernama CHEER untuk membagikan informasi mengenai organisasi kami. Sebelumnya saya ingin membagikan dulu slide PowerPoint-nya dulu ya.
Kalau enggak, mungkin tolong di-sharing, tolong dibuat aja dari Oke, siap Pak. Kita coba ya. Tadi saya sudah sharingkan ke Ibu. Kami download dulu Pak. Ibu Nibing tadi. Siap. Kami persiapkan sebentar. Ya oke, teman-teman tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang hadir dalam acara welcoming program yang disiapkan oleh KJRI Hong Kong. Kami sangat berterima kasih atas undangan dari KJRI untuk membagikan informasi mengenai organisasi kami atau NGO kami. Jadi kami adalah salah satu NGO yang berada di bawah salah satu NGO besar yang bernama Hong Kong Christian Service, dan NGO ini memberikan layanan multikultural ya, dalam hal ini memberikan layanan untuk orang-orang dari berbagai latar belakang, layanan rehabilitasi misalnya melalui klinik untuk layanan kesehatan, dan layanan komunitas lainnya yang guna untuk membantu semua orang yang datang dari berbagai latar belakang dan budaya untuk bisa berintegrasi di Hong Kong, termasuk kita-kita juga. Berikutnya, dan kami khususnya yang akan saya sharingkan hari ini adalah mengenai CHIR atau Center for Harmony and Enhancement of Ethnic Minority Residents, yang biasa dikenal dengan nama CHIR, dalam arti gembira itu namanya ya, atau Pusat untuk Etnik Minoritas dalam bahasa Indonesia. Dan pusat ini seperti namanya adalah satu pusat yang untuk membantu untuk meningkatkan kemampuan orang-orang etnik minoritas atau orang-orang dari berbagai latar belakang yang tinggal di Hong Kong atau yang datang di Hong Kong untuk bisa berintegrasi dalam masyarakat di Hong Kong. Dan yang sangat menarik bahwa organisasi ini, organisasi yang berada di bawah Hong Kong Christian Service, memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan setiap orang, layanan yang profesional dan berkualitas, dengan prinsip visi mereka atau visi kami itu menuju masyarakat yang berkebajikan dan adil, perkembangan holistik untuk semua, perkembangan holistik dalam arti perkembangan kita secara menyeluruh ya, bukan hanya soal kemampuan dalam satu bidang, tapi perkembangan kita secara umum atau secara menyeluruh sebagai seorang manusia. Berikutnya, dan siapa kami atau siapa itu CHIR? Kami adalah sebuah pusat, dalam hal ini satu organisasi non-pemerintah atau NGO yang didanai oleh Departemen Dalam Negeri Hong Kong sejak September 2009 untuk memberikan bantuan dalam komunitas. Jadi bantuan-bantuan atau apa saja yang kami bisa buat, misalnya memperkenalkan atau memberitahukan berbagai layanan dan sumber daya publik kepada masyarakat. Contohnya itu misalnya, contoh yang pertama tuh misalnya kalau ada teman-teman misalnya mencari informasi soal shelter atau tempat tinggal saat berada dalam situasi sulit, bisa juga menelpon hotline kami, dan kami sudah dibekali dengan informasi-informasi seperti itu untuk bisa juga menjawab kebutuhan teman-teman. Atau yang kedua misalnya ada orang selain nomor yang tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rike ya, misalnya Anda juga bisa menelpon hotline kami untuk mencari informasi misalnya soal gaji, soal cuti sakit, berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kami punya hotline khusus yang bisa menyambungkan kami secara langsung dengan pegawai di Labor Department,
Dan kami, kalau teman-teman yang mungkin kesulitan berbicara bahasa Kantonis atau bahasa Inggris, kami akan menjadi penerjemahnya. Jadi misalnya Anda menelpon dan katakan, Pak, saya ingin mencari informasi mengenai gaji saya, kenapa saya tidak terima gaji sesuai yang tertulis dalam kontrak. Nah, kami tidak sebagai kapasitasnya untuk memberikan jawaban, tetapi kami membantu Anda untuk berkomunikasi langsung dengan staf dari Labor Relation Division untuk memberitahukan hak Anda. Lalu yang kedua, misalnya pelayanan kami juga untuk orang-orang yang tinggal di sini ya, orang-orang Indonesia yang juga sudah berdomisili di Hong Kong. Dan yang biasa kami buat misalnya kalau mereka melamar untuk mendapatkan perumahan umum ya, dan mereka harus mengisi formulir, dan tentu formulirnya tersedia hanya dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Tionghoa atau bahasa Chinese dan juga bahasa Inggris. Dan kadang-kadang tidak semua teman-teman bisa mengerti secara menyeluruh, dan mereka bisa membawa formulirnya ke kantor kami, dan kami akan membantu mereka memberitahukan informasi apa yang ada, dan mereka sendiri akan mengisinya untuk bisa memasukkan lamaran atau permohonan mereka untuk mendapatkan perumahan umum. Atau misalnya ke klinik ya, misalnya ada orang yang ingin mencari tahu tentang pusat-pusat pelayanan klinik untuk ibu dan anak-anak. Mereka juga bisa menelpon kami, dan kami akan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga sesuai dengan klinik terdekat yang ada di tempat tinggal mereka. Lalu yang kedua, misalnya meningkatkan kemahiran berbahasa Tionghoa atau bahasa Chinese dan juga Inggris. Ini satu layanan gratis, maksudnya layanan kami yang diberikan atau program atau layanan yang diberikan oleh CIR itu semuanya gratis tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanya KTP untuk menjadi kartu anggota, dan Anda bisa mengikuti semua program yang ditawarkan oleh CIR. Nah, untuk membantu kemahiran berbahasa Kantonis misalnya dan Inggris misalnya, kami selalu setiap 3 bulan nanti ada jadwal baru untuk kelas-kelas bahasa tersebut. Jadi jadwal baru yang ada nanti akan keluar, karena sekarang sudah berlangsung, jadi yang baru nanti akan keluar September. Tetapi saya baru saja berbicara dengan staf kami yang khusus menangani soal kursus-kursus atau kelas-kelas bahasa tersebut, dan dia katakan bahwa jika ada teman-teman yang bisa membentuk hanya 3 orang atau lebih dari 3 orang, maka satu kelas bahasa bisa disediakan untuk menjawab kebutuhan teman-teman soal kebutuhan bahasa ya. Lalu yang keempat misalnya, lalu yang poin yang berikut, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan penyesuaian diri di Hong Kong. Tentu kita semua tahu bahwa untuk datang di satu tempat yang baru butuh penyesuaian ya, dan penyesuaian itu bukan hanya soal bahasa, tapi juga misalnya tadi sudah diberitahu soal bagaimana mengetahui hal-hal kecil misalnya dalam rumah dan juga hal-hal lainnya, dan itu tentu butuh satu proses. Dan organisasi kami misalnya membantu untuk memberikan program-program sesuai dengan kebutuhan, dan juga membantu orang untuk menyesuaikan diri di Hong Kong. Misalnya ada juga selain kelas bahasa tersebut, ada kelas literasi komputer ya. Kelas literasi komputer ini untuk sementara belum dijalankan karena situasi COVID. Tetapi biasanya yang pertama gratis, lalu yang kedua semua perlengkapan komputer juga disediakan oleh kantor kami, dan kita hanya mendaftar untuk ikut kelas. Tapi karena COVID sekarang, maka semuanya masih ditunda. Nanti selalu berusaha untuk selalu cek website kami atau misalnya Facebook kami supaya bisa dapat informasi terbaru dan bisa daftar untuk ikut. Karena semuanya gratis dan juga bisa disesuaikan dengan jadwal ya. Misalnya untuk kelas bahasa atau kelas komputer itu bukan hanya 1 kali seminggu, tapi misalnya bisa ada Sabtu, Minggu, dan juga jam-jamnya mungkin jam-jamnya berbeda, misalnya 10 sampai 12, 12 sampai 1, 1 sampai 3. Jadi itu kelas-kelasnya disediakan sebanyak mungkin agar itu bisa dimanfaatkan dan juga teman-teman bisa menyesuaikan dengan waktu dan juga
ya bisa disesuaikan dengan waktu dan kebutuhanmu. Lalu juga misalnya untuk penyesuaian di Hong Kong ada juga program-program misalnya untuk program tour ya, misalnya oke, kita hari ini ada program tour yang dibuat oleh CHIR, hari Minggu mendatang ada program tour yang dibuat oleh CHIR untuk mengenal Kowloon City misalnya. Dan Kowloon City itu misalnya dikenal sebagai nama Bangkok kecil ya, karena itu identik dengan orang-orang Thailand di sana ya. Jadi di sana misalnya ada banyak tempat untuk memperkenalkan makanan Thailand, atau untuk untuk mengetahui tentang Kowloon City dan lain-lain. Atau program tour misalnya ke museum misalnya. Museum-museum yang mungkin bisa diperkenalkan untuk orang juga bisa tahu tentang Hong Kong atau memperdalam pengetahuan mereka tentang budaya Tionghoa ya di Hong Kong. Selain itu juga misalnya ada program rekreasi ya, misalnya untuk keluarga, khususnya untuk keluarga etnik minoritas bersama anak-anak mereka, misalnya ada tur ke itu Noah Ark ya, dan semua itu gratis dan makanannya juga disiapkan sesuai dengan latar belakang dan latar belakang orangnya ya. Dan ada yang keempat, mempromosikan penyertaan sosial dan integrasi di Hong Kong ya. Ini yang dimaksud itu misalnya kami ada kelas-kelas sesudah sekolah. Ini kelas-kelas yang dibuat untuk anak-anak dari anak etnik minoritas atau orang-orang dari berbagai budaya yang tinggal di Hong Kong, yang mungkin mengalami kesulitan untuk bisa belajar dengan baik dalam hal bahasa, misalnya kemampuan berubah karena orang tuanya misalnya dua-duanya dari Indonesia, maka anaknya susah misalnya di sekolah untuk bisa belajar bahasa Kantonis dengan baik. Nah, kami punya kelas sesudah sekolah di mana anak-anak sesudah sekolah bisa datang ke pusat kami untuk belajar, dan mereka diajar oleh guru-guru profesional ya untuk bisa tahu tentang itu. Lalu yang kedua misalnya bukan hanya soal kelas bahasa, tapi juga kelas matematika misalnya. Jadi sesudah kelas mereka akan datang misalnya hari Selasa, hari Kamis dan Jumat untuk ikut program kelas sesudah sekolah untuk bisa mengerjakan PR mereka atau belajar lebih baik tentang bahasa Kantonis atau juga matematika misalnya. Dan yang keempat, ada satu program yang cukup menarik yang disebut program Mentor at Home ya. Jadi program ini didesain untuk orang-orang yang mungkin tinggal di Hong Kong, orang-orang etnik minoritas atau orang-orang dari berbagai multi budaya yang mungkin memiliki kerja full time dan mereka tidak bisa punya waktu ya untuk pergi les di CHIR misalnya. Tetapi mereka bisa bersedia sisihkan waktu 1-2 jam di rumah mereka sebelum kerja atau sudah kerja. Nah, dan kami akan menghubungi mentor, dalam hal ini guru, misalnya kalau mereka mau belajar bahasa Inggris atau bahasa Kantonis, untuk datang ke tempat mereka. Dan di sana gurunya akan memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Tentu ininya ada prosesnya ya, misalnya mereka akan perlu melamar dulu ya, dan juga kami akan cek apakah orang-orang ini memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan pelayanan mentor at home ya, misalnya. Berikutnya, lalu target layanan kami itu semua warga minoritas yang tidak berbahasa Tionghoa atau Chinese atau bahasa Inggris di Hong Kong ya. Jadi itu termasuk kita semua. Etnik minoritas itu maksudnya bukan hanya terbatas pada beberapa etnis, tapi juga semuanya orang-orang dari berbagai budaya yang tinggal di Hong Kong. Jadi misalnya untuk program kelas bahasa kami, bukan hanya untuk orang Indonesia, Vietnam, Thailand, Pakistan, India, tapi juga orang dari Bangladesh, orang dari Inggris, orang dari Amerika yang tertarik untuk belajar bahasa Kantonis misalnya. Lalu target layanan yang lain adalah semua penyedia layanan publik di Hong Kong ya, yang membutuhkan dukungan penerjemahan umum untuk melayani pengguna etnik minoritas. Dalam hal ini siapa itu penyedia layanan
publik di Hong Kong, misalnya labor department ya, misalnya mereka selain mengundang kami untuk memberikan layanan penerjemahan. Kalau misalnya mungkin ada kesalahpahaman antara majikan dan juga pekerja, dan mereka ada wadah yang disebut pertemuan konsiliasi, dan kami akan datang ke kantor itu untuk membantu mereka berkomunikasi sebagai penerjemah kami. Lalu misalnya salah satu contoh penyedia layanan lain itu misalnya departemen transportasi ya, misalnya ada teman-teman kita yang sudah lama bekerja di Hong Kong, lalu mereka ingin mendapatkan SIM mereka ya untuk kemudian mengemudi di Hong Kong, dan biasanya departemen transportasi akan menghubungi kami untuk membantu teman-teman yang mau mengambil ujian tulisan gitu, ujian tulisan. Jadi kami datang ke kantor sana, kami akan membantu menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan saat mereka mengambil ujian tulisan. Atau misalnya kantor imigrasi ya, misalnya mereka juga akan menelpon kami, atau kantor kepolisian menelpon kami untuk memberikan layanan penerjemahan sesuai dengan kebutuhan daripada pengguna layanan. Dan yang biasa kami buat hampir tiap minggu itu adalah pelatihan ya Pak, di hampir misalnya ada NGO ya yang menyediakan pelatihan untuk teman-teman yang melayani lansia di Hong Kong. Misalnya majikanmu, misalnya kamu melayani kakek atau nenek ya, itu ada juga NGO tuh yang menyediakan kelas-kelas untuk memberikan pelayanan untuk para pekerja migran. Dan menurut saya ini salah satu pelatihan yang sangat bermanfaat, karena mereka misalnya memberikan pelatihan tentang bagaimana melayani orang lansia yang ada penyakit demensia, atau demensia itu yang berhubungan dengan otak yang buat orang lupa-lupa ya. Dan kami di sana membantu memberikan penerjemahannya untuk itu juga. Oke, berikut. Nah, lalu layanan kami apa saja selain yang sudah saya sebutkan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya. Layanan yang sangat gampang atau mungkin sangat mudah dan juga sangat bermanfaat, mungkin yang teman-teman perlu tahu, itu disebut layanan penerjemahan lewat telepon ya. Mungkin berikutnya, untuk slide berikutnya. Jadi seperti di situ layanan penerjemahan lewat telepon. Untuk bahasa Indonesianya ada hotline-nya di situ. Nomornya 37556811. Jadi misalnya kalau teman-teman punya kesulitan apapun dan ingin mencari tahu informasi, kami tentu tidak mungkin memiliki semua jawabannya, tapi bisa aja telepon ke nomor hotline ini ya. Dan hotline ini kami akan menjawab dalam bahasa Inggris, dan sesudah itu menjawab dalam bahasa Indonesia. Kemudian akan menanyakan kira-kira apa yang teman-teman butuhkan. Misalnya kami bukan hanya untuk bahasa Indonesia, tapi juga untuk mereka yang berbicara bahasa Nepal, bahasa Urdu, bahasa Punjabi, bahasa Tagalog, bahasa Thai, Hindi, dan Vietnamese. Jadi ada 8 bahasa yang kami layani. Nah, tentu saya sebagai salah satu staf yang berbicara bahasa Indonesia, yang untuk membantu teman-teman yang tidak bisa berbahasa Kantonis atau Inggris, untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan pengguna layanan. Dalam pengalaman saya, bahkan saya juga membantu majikan misalnya karena pembantunya baru datang gitu, dan mereka kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Majikannya sering telepon kami misalnya dan katakan bisa tolong beritahu pembantu saya bahwa saya ingin seperti ini misalnya, karena mungkin supaya mempermudah komunikasi mereka dan juga mengurangi kesalahpahaman mereka ya. Dan supaya teman-teman tahu bahwa ini lainnya itu mudah digunakan. Jadi sekarang saya akan menggunakan ini speaker untuk kita sama-sama menelponnya ya, untuk tahu apakah karena bagaimana itu disebut satu layanan mudah yang gampang digunakan, sehingga teman-teman kalau misalnya ingin cari tahu informasi apapun, meskipun kami tidak langsung tahu, tapi paling kurang mungkin itu juga sebagai salah satu tempat di mana kalian bisa menghubungi kami untuk mencari informasi. Jadi sekarang saya akan memberikan, jadi kita sekarang bisa mencoba supaya kalian tahu bahwa itu gampang untuk dihubungi. Jadi saya
Kita coba ya teman-teman. Jadi 37556811. Jadi sekarang saya menelpon. Segera dihubungkan ke interpreter kami. Jadi Your call will be connected to our interpreter shortly. Please hold. Thank you for calling Hong Kong Christian Service Chief. Halo. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini dari siapa ya? Nama saya Regi. Saya menelpon dari Satin. Oh, Regi. Ya, nomor teleponnya berapa, Pak? Nomor teleponnya 95357517. Oke, Pak Regi ya. Iya, ya. Jadi posisinya di Satin ya? Iya, iya Pak. Iya, oke. Apa yang bisa dibantu? Ini saya ada membuat test call Pak untuk memberitahukan teman-teman yang juga lagi hadir di Zoom untuk memperkenalkan layanan CIR bahwa ini gampang untuk menggunakan layanan kita. Oh, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Oke, Pak Regi. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu. Tentu ada banyak nomor telepon yang Anda bisa hubungi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan mendesak dan Anda butuh pertanyaan dan pertanyaan apa saja, tentu kami tidak punya semua jawabannya. Tapi mungkin ini salah satu hotline yang Anda bisa hubungi. Dan juga Anda juga kalau misalnya kemudian ketemu teman-teman yang dari berbagai daerah dan tahu nomor hotline kami, ini juga bisa diberitahukan kepada mereka supaya bisa dimanfaatkan ya. Oke, berikutnya. Jadi hotline kami itu mulai sebenarnya 24 jam ya, tapi misalnya dari Senin sampai hari Minggu itu biasanya jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan seperti yang tadi sudah saya contohkan, nanti kalau misalnya ada telepon, misalnya untuk cari tahu soal kelas bahasa misalnya ya, bisa telepon hotline kami. Dan nanti penerjemah kami akan bisa juga ditelepon pada jam-jam ini. Jadi sesudah jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Kalau misalnya hari dan sesudah jam 10 malam atau hari libur umum atau libur wajib, itu ada seorang staf yang berbahasa Inggris yang juga akan menangani kebutuhan mendesak Anda ya. Dan biasanya mereka akan tanya misalnya seperti tadi, kalau misalnya tidak ada orang Indonesia yang membantu menjawab teleponnya karena sudah jam 10 malam atau pada hari libur umum, misalnya itu bisa nanti mereka akan tanya namamu, nomor teleponmu, lalu mereka akan beritahu tunggu ya nanti kamu akan dihubungi. Dan kemudian informasinya diberikan kepada kami, dan salah satu dari kami akan menghubungi Anda untuk menanyakan kira-kira kebutuhanmu apa. Dan kalau misalnya, dan kemudian kita bisa membuat rujukan untuk organisasi atau departemen lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya. Jadi lalu permintaan layanan penerjemahan ini itu sudah semacam satu kewajiban untuk semua departemen pemerintah ya. Jadi contohnya seperti ada di layar ini misalnya China and Mainland Affairs Bureau, lalu semua departemen lainnya atau organisasi lainnya itu salah satu hal yang baik sekali dari Hong Kong, pemerintah Hong Kong itu bahwa mereka wajib memberikan layanan bahasa kepada siapapun yang tidak bisa berbahasa Chinese atau Tionghoa dan juga bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau Anda ke imigrasi, kalau Anda katakan saya tidak bisa berbahasa Kantonis atau bahasa Inggris dengan baik, mereka sudah tahu bahwa Anda membutuhkan penerjemahan. Atau Anda katakan saya butuh penerjemahan, mereka akan tahu bahwa mereka perlu, itu sudah kewajiban mereka juga untuk menyediakan layanan bahasa untuk mempermudah komunikasi dalam membantu memberikan layanan untuk menjawab kebutuhan Anda. Berikutnya. Jadi kalau misalnya
Anda ada waktu nanti kemudian di layar akhirnya ada alamat kantor kami, bisa ke sana untuk ambil itu kartu kami. Kartu kami itu ada dalam 3 bahasa. Itu kartu itu mudah ditaruh di dompet. Jadi misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Chinese. Karena misalnya ada orang-orang yang misalnya ke rumah sakit atau misalnya ke imigrasi misalnya, dan mereka tidak bisa berbahasa, mereka cukup menyodorkan kartunya, dan juga kartunya itu sudah dengan jelas memberitahukan bahwa saya butuh penerjemah gitu, dan staf atau pegawai di kantor tersebut akan tahu bahwa mereka bisa menghubungi CIR, dalam hal ini misalnya hotline bahasa Indonesia, untuk kemudian bertanya atau membantu Anda berkomunikasi, misalnya tahu apa kebutuhanmu, apa yang bisa mereka bantu. Jadi saya anjurkan misalnya kalau sesudah ada waktu dan semuanya kantor kami sudah dibuka, bisa menelpon hotline kami untuk datang dan bisa ambil kartunya, karena itu juga bisa disimpan ya, karena itu juga sangat bermanfaat. Berikutnya. Lalu kami juga memiliki layanan WhatsApp atau membantu memberikan penerjemahan secara lisan ya, atau satu dokumen tertulis. Itu layanan WhatsApp kami itu 5634 4587. Nah, contohnya misalnya ada janji misalnya sakit ya, lalu ke klinik. Dan ke klinik, sesudah ke klinik ada itu nota bahwa ada janji temu berikutnya. Dan semuanya ditulis dalam bahasa Inggris misalnya. Dan itu bisa difoto, lalu kirim ke WhatsApp, nomor WhatsApp tersebut. Lalu sesudah kirim ke situ, tulis bahasa Indonesia. Kami akan mengerti bahwa ini teman-teman, ada teman yang mengirimkan informasi mengenai ada satu dokumen tertulis dan dia tidak mengerti dalam bahasa Inggris, dan kami akan kemudian menelpon dan mengatakan bahwa isi dokumen ini adalah sebagai berikut, ya. Atau misalnya ada satu dokumen yang kalian terima dari imigrasi dan tidak mengerti karena dokumennya panjang misalnya, difoto aja, terus di screenshot, lalu kirim ke kami, lalu tulis aja bahasa Indonesia, dan kami kemudian akan menelpon kembali dan menjelaskan isi dari dokumen itu apa ya, seperti itu. Berikutnya. Ini yang sama ya, itu nomor WhatsApp-nya ya. Kalau butuh misalnya. Lalu berikutnya. Lalu ada salah satu layanan juga yang kami miliki, yaitu layanan menjembatani ya. Ini misalnya, ini satu layanan misalnya ada teman-teman yang ke rumah sakit ya, dan di sana mereka ada janji temu berikutnya, tapi mereka tidak bisa berbahasa Kantonis atau berbahasa Inggris, dan mereka butuh penerjemah. Nah, kami akan menghubungi satu organisasi yang menyediakan layanan penerjemah di rumah sakit. Jadi misalnya janji temunya itu di screenshot, lalu dikirim ke kami, dan kami tahu bahwa misalnya Anda teman yang akan ke rumah sakit ini, dan dia butuh layanan penerjemahan gitu. Dan kami akan menghubungi satu organisasi yang menyediakan layanan penerjemahan di rumah sakit, untuk membantu Anda saat Anda merujuk ke rumah sakit misalnya ya, kalau ada, atau misalnya ada teman-teman yang melamar ya untuk mendapatkan perumahan umum, lalu mereka ada janji untuk bertemu dengan penyedia layanan dari otoritas perumahannya, tetapi mereka takut bahwa mereka tidak akan mengerti percakapannya, dan mereka hanya memfoto itu janji temunya, mengirimkan kepada kami. Lalu kami akan memberitahukan, menjembatani proses ini, dan memberitahukan kepada otoritas perumahan bahwa pengguna layanan ini yang sudah membuat janji temu tidak memiliki kesulitan berbahasa. Karena itu dia membutuhkan layanan penerjemahan. Dan mereka kemudian akan melamar ke kami untuk menyediakan layanan penerjemahan kepada orang tersebut. Berikutnya. Jadi ini untuk mendapatkan informasi dari kantor kami, itu situs website-nya ya.
situs websitenya seperti itu, bisa di screenshot. Kalau diakses websitenya itu misalnya ada di halaman depannya itu ada pilihan bahasa. Jadi klik saja di bahasa Indonesia misalnya, dan di situ semua informasinya tersedia dalam bahasa Indonesia. Lalu di situ ada misalnya surat kabar newsletter kami ya, atau misalnya informasi mengenai kelas bahasanya dan lain-lain. Lalu Facebook cheer-nya seperti itu, lalu Instagram cheer-nya juga ada seperti itu, seperti yang ada di layar. Lalu ada satu Facebook Bahasa Indonesia kami, untuk dari tim-tim dari teman-teman Bahasa Indonesia yang ada di cheer, namanya Ada Jalan ya. Jadi kalau teman-teman cari Ada Jalan itu ada bendera Indonesia dan latar belakangnya Hong Kong. Dan lewat Facebook Ada Jalan itu kami menyediakan informasi tentang lapangan kerja di Hong Kong, atau informasi yang berhubungan dengan COVID, atau informasi-informasi umum lainnya yang berguna untuk semua orang. Karena yang dimaksudkan atau tujuan dari Facebook itu hanya untuk menyediakan layanan umum atau informasi-informasi umum yang berguna. Berikutnya, nah ini alamat kami ya. Jadi alamat kami itu ada di Kuntong. Kantor kami itu ada di Kuntong. Jadi kalau misalnya mau tertarik untuk kelas bahasa atau mau lihat-lihat ya, bisa datang ke Kuntong, turun di Kuntong, lalu MTR-nya exit A2 ya, lalu jalan lewat mall ATM-nya, atau seperti di fotonya. Jadi itu cukup jelas, itu tanda titik-titik kuning atau titik-titik merah mudanya untuk tiba di kantor kami ya. Jadi kami ada di lantai 4 Chunip Street, Kuntong, Kowloon ya. Berikutnya, jadi terima kasih, ini adalah informasi yang saya bagikan hari ini. Jadi untuk teman-teman yang baru datang, kira semua kita sama-sama bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada untuk membantu kita masing-masing. Terima kasih untuk sesi sharing yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Pak Regi atas informasi-informasi layanan, dan juga ada kelas-kelas pelatihan tuh untuk teman-teman dan kita semua yang bisa kita manfaatkan sama-sama ya. Dan ini membuktikan bahwa teman-teman tidak sendiri di sini ya. Ada KJRI, ada teman-teman dari NGO, dan juga ada berbagai macam aktivitas yang juga bisa teman-teman ikuti selama teman-teman ada di Hong Kong. Jadi jangan khawatir. Teman-teman kalau ada apa-apa bisa lapor ke hotline KJRI, atau kalau butuh penerjemahan bisa tadi langsung catat tadi nomor WA ataupun nomor teleponnya, atau kalau mau belajar bahasa atau mau belajar hal yang lain bisa dicek juga di Facebooknya Cheer atau Ada Jalan tadi untuk lihat ada kelas-kelas apa yang bisa teman-teman ikuti. Oke, sekarang saya mau buka tanya jawab karena mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau mau tahu lebih dalam, silakan. Langsung dibuka mic-nya. Aku mau lihat Adamson. Ini ada tombol tangan terangkat. Apakah ingin bertanya? Oh, mungkin kepencet ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Silakan langsung dibuka mic-nya saja. Mbak Siti Fatimah, silakan. Tidak, Miss. Terima kasih udah memberi informasi-informasinya. Sama-sama Mbak Siti, moga-moga bisa berguna. Tadi udah dicatat ya nomor teleponnya? Sudah ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya atau mau tanya lebih detail lagi tadi penjelasannya Pak Regi atau Ibu Rike? Silakan. Nambahkan sedikit Bu Elvani. Silakan Bu. Untuk KJRI tadi saya share nomor hotline. Kita juga aktif di media sosial. Teman-teman silakan di-follow di Facebook dan Instagram, juga Twitter. Silakan di-search KJRI Hong Kong. Nah, setiap informasi-informasi updatean dari kita itu update selalu di Facebook.
mulai dari kegiatan-kegiatan terkini, kemudian jam layanan, ataupun informasi-informasi dari yang kita sampaikan juga dari pihak pemerintah Hong Kong itu juga kita sebarkan melalui media sosial. Jadi teman-teman yang punya Facebook silahkan di-follow, di kolom chat itu sudah di-share oleh admin, silahkan di-follow teman-teman ya. Ini ya, ini dia nomor hotline sama dan YouTube-nya, teman-teman bisa lihat ini juga nomor hotline-nya. Lalu ada aplikasi Lingkar PMI ya Bu Rika ya, kalau boleh saya share juga Bu. Ya, ada aplikasi Lingkar PMI, teman-teman untuk yang menggunakan Android maupun iOS ya namanya kalau Apple. Silakan di search di Apple Store-nya untuk aplikasi Lingkar PMI. Di sini ada informasi-informasi yang mungkin teman-teman butuhkan mengenai informasi yang tadi juga saya sampaikan juga ada di sini. Di-download, dilihat, misalnya untuk jumlah cuti tahunan misalnya. Saya sudah 3 tahun kerja dengan majikan yang sama, berapa jumlah cuti tahunan yang bisa saya dapatkan. Silakan di situ ada informasinya. Ya, terima kasih Bu Rika atas tambahannya. Gimana teman-teman? Ada yang masih penasaran? Saya ingin menanyakan sesuatu. Silakan. Iya. Tadi dijelaskan kan bahwa nanti di hari 21 kita akan tes. Tanggal di hari ke-22. Kalau aturannya sekarang pada hari 12 karantina, Departemen Kesehatan akan mengatur agar orang yang dikarantina dites di hotel. Kemudian orang yang menjalani karantina harus dites kembali pada hari ke-19 sejak kedatangan. Jika hasil tesnya positif, orang yang menjalani karantina akan dikirim ke rumah sakit atau isolasi dan perawatan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, itu misal kita nanti sudah tes PCR, itu kita biaya pribadi atau biaya majikan, kemudian hasilnya itu akan dikirimkan kemana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Ini ya, Bu Rika. Jadi memang peraturan di Hong Kong ini terus berkembang. Ternyata sekarang di hari ke-19 ya. Iya benar, di hari ke-19. Ya, di bulan lalu itu masih di hari ke-26. Ternyata sekarang ke-12, hari ke-19, dan hari ke-berapa, Mbak? Hari ke-12 nanti Departemen Kesehatan akan di hotel. Ya, datang ke hotel. Kemudian hari 19 ke-19 PCR. Ya, PCR. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana seandainya selesai karantina nggak tahunya kita positif. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman memiliki asuransi kesehatan yang dipertanggungjawabkan oleh majikan. Jadi ketika kondisinya positif itu dikategorikan sakit ya. Nah, itu bisa di-cover oleh, pastikan nanti dengan majikan apakah asuransinya meng-cover juga biaya pengobatan jika teman-teman nanti masuk ke dirawat di rumah sakit. Namun kita harapkan teman-teman tetap dalam kondisi sehat walafiat, selesai semuanya bisa kembali segera masuk ke rumah majikan tanpa ada gejala apa-apa. Oh iya. Terus setelah itu nanti setelah kita PCR nanti hasil tesnya itu akan dikirimkan kemana ya Bu ya? Hasil PCR kalau di Hong Kong itu melalui SMS Mbak, nanti ada SMS masuk ke nomor Mbak langsung. Oh iya. Ya, ke nomor yang kita daftarkan. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan. Ada lagi teman-teman ingin bertanya? Atau nomor kita tadi, hotline KJRI dan hotline-nya Cheers yang sudah disimpan, mungkin kali ini tidak kepikiran mau tanya apa.
2 jam kemudian baru ingat, oh iya tadi mau nanya ini, silakan jangan malu kita ya Pak Regi ya. Ya benar ya. Jadi manfaatkan juga itu nomor hotline-nya karena tentu sekarang masih di karantina ya, jadi mungkin kebutuhannya juga masih terbatas ya. Kalau kemudian sudah di rumah majikan ada hal-hal umum yang ingin tahu, manfaatkannya. Ingat itu peribahasa kita ya, malu bertanya saat di jalan ya. Jadi sebaiknya manfaatkan juga. Bukan malu bertanya jalan-jalan Pak. Iya boleh. Ya. Malu bertanya jadi keliling-keliling nih. Oke, teman-teman. Lalu soal Ya, silakan. hotline kami itu misalnya nanti kalau teman-teman ke imigrasi ya dan tidak bisa berbahasa dengan baik, bisa langsung telepon dan buka speakernya gitu. Jadi buka speakernya terus tahu, lalu beritahu, Pak ini saya mau tanya nih, ini kayak gini misalnya, atau kemana aja ya, lalu kesulitan berbahasa, manfaatkan itu ya. Tentu sesuai dengan tingkat kebutuhannya ya, jangan misalnya, pokoknya sesuai dengan kebutuhannya, benar-benar butuh, atau ada kebutuhan, manfaatkan ya, karena itu fungsinya juga, kenapa organisasi-organisasi ini ada, hadir untuk kalian gitu. Betul sekali Pak Regi. Dan nanti teman-teman udah catat semua berarti ya? Ya, udah ya. Oke, sudah dicatat nomor teleponnya semua. Kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, kita bisa sudahi dulu kegiatan hari ini ya. Oke, saya lihat sebentar satu-satu. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak Bu Rike dan Pak Regi hari ini atas sharing informasinya juga untuk teman-teman semua. Semoga bisa berguna untuk teman-teman semua dan pasti akan berguna untuk teman-teman. Dan juga untuk teman-teman tetap sehat ya selama karantina dan semoga teman-teman nanti selesai karantina tetap ikut tes PCR jangan lupa dan bisa masuk rumah majikan, bisa bekerja dengan aman, nyaman dan selamat. Dan semoga teman-teman bisa terus sambil menabung meneruskan cita-cita yang ingin dituju ketika nanti kembali ke kampung halaman. Amin. Kita doakan semua sehat-sehat ya teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih untuk para agent juga yang sudah mengirimkan informasi anak-anaknya hari ini dan kita sampai bertemu lagi di kegiatan-kegiatan yang lain ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga Ya. Pak Regi terima kasih. Salam untuk tim CHIR ya. Iya, makasih atas undangannya. Sampai ketemu lagi edisi berikutnya. Makasih Bu Rike, makasih Bu Elsa. Terima kasih Pak Regi, salam sehat semuanya. Ya, makasih teman-teman semua.